Pada video kali ini kita mau nyoba belajar ya tentang percabangan juga perulangan. Jadi hal-hal yang kita pelajari di PHP kita coba lagi untuk bisa kita terapkan di JavaScript ini. Tapi sambil belajar yang lain juga ya. Yang pertama ini ternyata saya jalankannya dari server dan filenya namanya index.php. Jadi sudah mempunyai extension atau sudah memiliki tipe file PHP dan kode JavaScript-nya masih jalan. Ini belum ada perubahan dari video sebelumnya ya. Jadi hanya dengan mengganti titik HTML-nya menjadi titik PHP masih bisa jalan. Tentunya harus jalan di server. Kalau nggak jalan di server, misalnya ini kita jalankan langsung. Ini maka tampilannya seperti ini ya. Karena titik PHP berarti JavaScript itu masih bisa dijalankan di dalam file PHP asal jalannya di server. Kalau enggak ya seperti ini hasilnya, alias tidak seperti yang kita inginkan. Kodenya tampil begitu saja tanpa ada perubahan karena browsernya bingung. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya kita mau nyoba ini kita hapus dulu ya, kita buat sesuatu yang baru. Kalau sebelumnya kita belajar alert, mana hilang ini ya. Kalau sebelumnya kita belajar alert untuk menampilkan semacam pop-up pesan yang bisa dibaca lalu bisa ditutup pop-upnya, itu pakai alert kemarin ya. Ya ini ya, muncul pop-up itu bisa ditutup. Ya, kalau Anda perhatikan kode ini, navbar, selamat datang, dan lain-lain yang ada di bawahnya ini tidak akan dijalankan sampai alertnya tadi ditutup. Jadi JavaScript-nya menunda kode-kode di bawahnya untuk jalan. Makanya kemarin kan ada cara penulisan JavaScript yang baik itu diletakkan di bawah, bagian bawah body ya. Jadi ini sebelum body ditutup baru dituliskan JavaScript. Alasannya tadi biar tulisan-tulisan ini jalan semua. Baru kode JavaScript-nya di load atau diambil. Tuh. Tapi kalau dengan cara kita masih belajar pakai dokumen.write ya. Kalau pakai dokumen.write ya mau nggak mau kalau butuh di atas ya kita harus dituliskan di atas, kalau butuh di tengah-tengah harus dituliskan di tengah-tengah. Gitu. Nanti kapan-kapan kita belajar menampilkan uh, tulisan atau isi sebuah variabel dari JavaScript tanpa menggunakan dokumen.write. Oke. Kita sekarang nyoba sesuatu selain alert, misalnya ini adalah prompt. Prompt itu mirip dengan alert, nanti muncul sebuah pop-up. Kita coba ya. Error enggak? Tidak error. Muncul seperti ini. Kalau Anda klik ini bisa Anda isi sesuatu. Berarti sama dengan input yang ada di dalam HTML ya, kita bisa ngisi sesuatu di sini. Oke, sama kayak tadi, bawahnya nggak akan dijalankan sampai selesai itu. Nah, prompt ini berarti bisa menampung sebuah nilai, bisa mendapatkan nilai. Beda dengan alert tadi yang cuma menampilkan saja, lalu selesai. Di prompt ini kita bisa menampung apa yang diketikkan orang di dalam inputan tersebut atau di dalam teks input teks tersebut ya. Caranya ya tentu saja kita masukkan ke dalam variabel karena kita tahu variabel itu tempat untuk menyimpan data ya. Misalnya masukkan gitu.
Jadi orang mau menuliskan sesuatu ke dalam webnya, berarti yang dianggap masukan atau input gitu ya. Kita pakai masukan aja. Masukkan. Atau masuk aja ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, dengan sini apa yang sudah diketikkan di dalam inputan tadi bisa ditampilkan atau bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Kalau ditampilkan berarti ya di bawah ini kita bisa coba tampilkan sesuatu. Ini kita sudah nggak pakai tabelnya ya, kita tutup aja. Misalnya kita tampilkan di dalam P ini. Masuk. Oke. Kita coba bisa nggak sih menampilkan apa yang sudah diketikkan ya. Misalnya tulisan halo gitu ya. Nah, ini muncul di sini. Ya, sesuai dengan letak dari dokumen.write-nya. Ya, jadi kalau Anda ingin menerima masukan yang langsung gitu muncul prompt atau muncul pop-up yang bisa menerima masukan dari user, bisa pakai prompt ini. Kita coba berikutnya, kita tadi mau bilang mau melakukan sebuah kondisional. Jadi kita nyoba if ya. Kalau di PHP kan seperti ini. Oh, maaf. Skipnya dihapus. Kalau di dalam PHP kan gini, if buka kurung, tutup kurung, di dalam ini ada kondisinya yang dicek apakah hasilnya benar atau salah, lalu ada kurung kurawal ini di dalamnya isinya statement ya. Di dalam JavaScript sama persis, nggak ada bedanya, jadi gampang. Anda sudah belajar di PHP, di sini bisa dipakai. Nah, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, hampir sama. Terus ya kita coba aja ya, misalnya kita punya sebuah password, lalu orang sebelum masuk harus isi password gitu ya. Jadi misalnya masuk ini adalah sebuah password. Nah, kita melakukan pengecekan apakah yang dituliskan itu sama dengan misalnya password gitu ya. Kalau iya maka kita akan menuliskan berhasil masuk gitu ya. Oke. Jangan lupa titik koma karena di sini masih ada kode-kode lain. Oke, scriptnya lupa ditutup. Oke, kita coba ya. Kalau kosong, coba. Oke, nggak muncul apa-apa. Kalau yang kita tuliskan di sini password, oh tetap nggak masuk. Berarti ada yang salah. Nah, kita cek dulu salahnya di mana. Oke, jadi cara untuk ngecek error ini kita bisa pakai, misalnya benar ya, password nggak muncul ya. Memang JavaScript itu beda dengan PHP yang errornya muncul gitu ya, notice, warning, atau error atau yang lain. Kalau di JavaScript ini nggak muncul apa-apa di browsernya. Kita bisa lihat tapi errornya di mana, kenapa hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, dengan cara klik kanan,
inspect. Nanti di browsernya sendiri nih muncul ini ya, window tambahan. Kita pernah coba untuk belajar CSS dengan cara seperti ini. Nah, kita coba untuk belajar JavaScript pakai window yang seperti ini. Nah, di dalam inspect-nya Chrome ini ada konsol, ini bisa diklik. Nah, ini kelihatan ada errornya ternyata ya. Ada syntax error, missing kurung tutup ya setelah argumen list. Kelihatan nih baris ke 59. Nama filenya index. Ini muncul. Nih, filenya index. Errornya di dokumen.writing. Oke. Sekarang tahu errornya di situ. Kira-kira kenapa? Oke. Errornya karena berhasil masuk ini baris 59 tadi ya. Belum dikasih petik ya. Kan ini sebuah tulisan atau teks atau string. Itu harus pakai petik. Kalau enggak dianggap variabel atau yang lain. Oke. Dengan gitu kalau kita isi password harusnya sudah tidak ada error. Ya, keluar muncul tulisan berhasil masuk. Oke, sekarang kalau misalnya passwordnya salah, kita mau tulis sesuatu. Nah, ini kita bisa pakai sama dengan yang ada di dalam PHP else gitu ya. Jika yang di atas itu salah semua, maka statement yang ada di dalam else ini akan dijalankan. Tolong dicoba ya, Rek. Jadi jangan video ini jangan dilihat sama kayak dosen ngomong jangan didengar saja, harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya kita merasa bisa padahal belum bisa. Justru karena kita nyoba ketemu error kayak tadi error, akhirnya kita belajar yang betul seperti apa dan akhirnya kita tahu lebih banyak. Misalnya maaf password salah gitu. Jadi ini kalau dijalankan ketek gitu ya tulisannya, yang keluar adalah maaf password salah. Ini untuk kondisional atau pengecekan kurang lebih sama dengan PHP. Misal kita coba nih, ada 2 orang yang bisa masuk ya. Yang pertama kalau passwordnya adalah pas, maka orangnya dianggap selamat datang admin misalnya. Tapi kalau misalnya yang passwordnya adalah Word gitu. Jadi kalau di PHP kan seperti ini ya. Kelihatan ya ada sesuatu yang salah.
Kelihatan nggak ada sesuatu yang salah? Kelihatan ya. Kodenya ini beda warnanya dengan yang if dan else if. Jadi ini kalau selamat datang user gitu ya. Kalau yang dimasukkan adalah word. Ya, ini bedanya yang antara di JavaScript dengan PHP. Kalau else if di PHP kayak gini, ini sering kebalik-balik ya kalau Anda sudah belajar dua-duanya. Banyak dua-duanya kadang sering kebalik-balik. Jadi kalau di JavaScript, else if ini ada spasinya. Dan kalau di PHP jadi satu tadi ya. Nah, mungkin bedanya di situ saja. Dari penulisan if, else if, dan else di JavaScript dan PHP. Ini kalau dijalankan, misalnya Word, ya, yang masuk adalah user. Tapi ini yang perlu diperhatikan ada di else if-nya ya. Mungkin itu dari pengecekan kondisi, bedanya di situ. Kalau switch bagaimana? Kalau switch ya kawan-kawan kita coba kita belajar yang salah satu dulu aja, yang if dulu. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk perulangan. Jadi kalau ini sama ya dengan di PHP, komen seperti itu ya, memberi komen garis miring itu komentar satu baris, garis miring bintang berarti banyak baris. Oke, yang ini adalah karena mau maghrib videonya berhenti di sini dulu, kita belajar yang berulangan di video berikutnya aja. Jadi sampai di sini yang pengecekannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.